Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang soleh dan soleha kelas 3. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dan tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah. Baik teman-teman, kembali lagi di mata pelajaran Al-Islam dengan Bunda Ruby. Teman-teman, kali ini setelah teman-teman melewati PTS minggu lalu, teman-teman belajar kembali materi Al-Islam kali ini. Kelanjutannya adalah bab 4, yaitu tentang puasa Ramadan. Sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum Bunda membahas materi kali ini, Bunda mau ajak teman-teman tepuk. Tepuk apa itu yang berkaitan dengan puasa Ramadan? Yaitu tepuk rukun Islam. Ada yang pernah dengar teman-teman? Teman-teman boleh ikutin di rumah ya. Tepuk rukun Islam. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk siapa, haji bagi yang kuasa. Sekali lagi, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk siapa, haji bagi yang kuasa. Oke, itu dialah rukun Islam. Itu berarti puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam yang ketiga. Syahadat, sholat, puasa, setelah puasa zakat dan haji. Itu dia teman-teman. Baik, sebelumnya Bunda mau membacakan dalil yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Teman-teman baca di rumah, Bunda Bi baca di sini. Teman-teman ikutin ya, kita baca bareng-bareng. Hitungan ketiga dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah dalil yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu berarti ya, jika kita termasuk orang yang bertakwa, pastinya selalu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik teman-teman, ini dia dalilnya. Selanjutnya kita akan bahas apa saja yang harus teman-teman pahami di materi kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman diharapkan mengetahui pengertian dan dalil nakli puasa Ramadan yang tadi kita baca teman-teman. Kemudian mengetahui ketentuan puasa Ramadan dan tata cara menjalankan puasa Ramadan. Nanti akan kita bahas teman-teman. Tolong simak baik-baik dan diingat-ingat ya. Baik, yang pertama kita akan bahas pengertian puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Yaitu suatu amal ibadah puasa yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Teman-teman pernah hafal bulan-bulan Hijriah? Berarti Ramadan bulan keberapa ya? Kita nyanyikan ya teman-teman. Sama-sama kita menyanyikan bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Ramadan bulan keberapa ya teman-teman? Yap, bulan ke-9. Jadi gini ya, ke-9. Jadi Ramadan bulan ke-9. Baik teman-teman, kemudian apa itu puasa? Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan saum atau syiyam. Ingetin ya teman-teman, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Nah, jadi menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham, teman-teman? Jadi, menurut istilah adalah puasa menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia pengertian puasa. Nah, selanjutnya ada juga ketentuan puasa Ramadan, teman-teman. Apa sih ketentuan puasa itu? Nah, ada ketentuannya. Yang pertama, yang diwajibkan puasa Ramadan siapa saja? Nah, yang diwajibkan bagi orang yang pastinya beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak puasa Ramadan. Hanya orang-orang Islam yang puasa Ramadan. Oke, lalu balik. Apa itu balik, teman-teman? Nanti kita akan bahas selanjutnya apa itu balik. Karena termasuk salah satu dari syarat sahnya puasa. Lalu syarat wajib juga ya teman-teman, karena balik itu berarti seseorang yang sudah cukup umur atau seseorang yang sudah sampai di kondisi meningkat ke kedewasaan, itu dia balik teman-teman. Ya, ada tanda-tandanya balik. Kalau laki-laki ada tandanya, perempuan juga ada tandanya yang disebut dengan balik. Itu yang untuk laki-laki seperti apa dan yang perempuan seperti apa. Nah, lalu yang ketiga berakal sehat. Yang pastinya harus berakal sehat, bukannya gila ya teman-teman. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk puasa Ramadan. Kemudian pastinya kuat menjalankan ibadah puasa. Kalau lagi sakit atau tidak mampu lagi untuk ibadah puasa tidak diwajibkan. Oke, selanjutnya selain ketentuan puasa Ramadan, ada juga rukun puasa. Ada rukun puasa juga ya, Bud? Iya, jadi rukun puasa itu akan dinilai sah jika seseorang telah melakukan dua hal. Ini salah satu rukun puasanya. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Niat puasanya karena Allah, bukan karena apa-apa. Dan yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Tadi yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Nanti akan dibahas kemudian, ya. Kemudian, selain rukun puasa, ada juga syarat sah puasa. Jadi, puasa Ramadan dikatakan sah apabila seseorang masih beragama Islam, itu pasti sah puasanya. Lalu berakal, tidak gila ya teman-teman. Lalu tamiz. Nah, teman-teman, apa nih tamiz? Dengarkan baik-baik ya. Yang disebut dengan tamiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi tamiz adalah orang atau seseorang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pastinya kita teman-teman semua juga tahu dong ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Jika tidak dapat membedakan seperti yang dimaksud, berarti puasanya tidak sah. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, bagi wanita nih, jika sudah suci dari haid atau nifas, teman-teman sah berarti puasanya. Nifas itu apa, Bunda? Nifas itu adalah bagi ibu-ibu yang setelah melahirkan mengeluarkan darah, itulah disebut darah nifas. Tapi kalau haid adalah tanda setiap bulannya wanita mengeluarkan darah. Itu darah najis yang disebut haid. Ya, bagi wanita jika sedang haid itu tidak boleh puasa. Ya, karena dalam keadaan kotor tidak puasa, tidak sholat. Inilah yang tadi dimaksudkan jika wanita sudah mengalami haid, berarti wanita tersebut sudah balik. Ya, itulah balik sampai
tahap kedewasaan. Paham teman-teman? Oke, baik. Lalu yang kelima, berpuasa tidak pada waktu yang dilarang, teman-teman. Iya, waktu yang dilarang ada beberapa waktu yang dilarang apa saja, yaitu pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga tidak boleh ketika Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh puasa. Lalu ada hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha, pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Itu hari-hari yang tidak boleh kita puasa, teman-teman. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan, teman-teman. Apa saja? Apakah teman-teman sudah tahu? Nah, pastinya kalau yang dapat membatalkan puasa, pastinya apa? Makan dan minum sudah pasti. Namanya juga puasa ya. Puasa itu menahan makan dan minum. Jadi kalau teman-teman lagi puasa terus makan dan minum, pastinya itu membatalkan puasanya. Lalu selain makan dan minum itu muntah dengan sengaja. Jadi kalau mual tapi kok kayak aku mau muntahin deh dengan sengaja memuntahkan supaya batal itu batal pastinya. Tapi kalau muntahnya tanpa sengaja tahu-tahu keluar itu tidak membatalkan puasa, teman-teman. Ya. Kemudian haid dan nifas, ini yang tadi Bunda bahas. Haid itu adalah rutin seorang wanita mengeluarkan darah, dan nifas ketika ibu-ibu setelah melahirkan mengeluarkan darah, itulah nifas. Jadi tidak boleh puasa ya. Jadi ketika misal Bunda lagi sudah puasa Ramadan, terus tahu-tahu di siang hari Bunda keluar haid, dapat mens ya atau haid, berarti Bunda harus batalkan puasanya. Akan digantikan nanti setelah puasa Ramadan selesai, di hari yang lain Bunda ganti puasa yang Bunda tinggalkan. Seperti itu ya. Dan nifas pun seperti itu. Berapa hari kita haid, berarti hari tersebutlah yang kita ganti. Begitupun nifas. Paham ya teman-teman? Kemudian yang dapat membatalkan puasa itu hilang akal atau disebut dengan gila. Kalau tahu-tahu kita gila, berarti kita udah batal puasanya. Ya. Kemudian murtad. Apa itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam, sudah tidak lagi beragama Islam. Itu murtad, berarti sudah tidak lagi boleh untuk puasa Ramadan. Oke, inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian ada amalan-amalan teman-teman yang dianjurkan selama bulan puasa yang insya Allah akan menambahkan pahala kita jika kita melaksanakan dan melakukan amalan-amalan tersebut. Apa saja? Yaitu sholat tarawih walaupun sunnah, boleh dilakukan boleh tidak, apalagi kalau dilakukan setiap malamnya itu berlipat-lipat ganda pahalanya. Tapi jika tidak dilakukan tidak apa-apa karena sunnah ya. Lalu beritikaf itu berdiam di masjid dengan membaca Al-Qur'an, berzikir dan yang lainnya. Ya, yang jelas pastinya yang positif-positif ya teman-teman. Apa namanya niat karena Allah beritikaf di masjid. Lalu memperbanyak sodako, jika banyak rezeki, perbanyaklah sodako di bulan Ramadan, insya Allah bertambah pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan teman-teman. Lalu memperbanyak membaca atau mempelajari Al-Quran, ini pastinya tadarusan di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya, berlipat-lipat ganda teman-teman. Inilah anjuran yang dianjurkan di bulan Ramadan. Lalu mengakhirkan makan di waktu sahur. Jadi lebih baik sahur dan mengakhirkan makan itu sebagai amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Takutnya kalau tidak sahur nanti nggak kuat. Nah, makanya dianjurkan amalan tersebut menjadi amalan yang baik. Lalu menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Jadi berbuka dulu, jangan sholat maghrib dulu ya. Berbuka, baru nanti sholat maghrib. Jadi inilah amalan-amalan yang dianjurkan. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Nah, pastinya selalu berdoa ya teman-teman. Apa sih doa ketika berbuka puasa? Nah, ini dia dengan membaca barang-barangnya teman-teman. 1, 2, 3. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dengan apa artinya? Telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan insyaallah. Jadi kalau mau berbuka puasa baca ini lalu boleh disambung dengan membaca doa makan. Jadi kita baca pertamanya ini teman-teman. Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tadi doa berbuka puasa. Untuk selanjutnya, kita akan membahas yaitu hal-hal yang merusak pahala puasa. Apa saja sih yang merusak pahala puasa? Yaitu berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Teman-teman sudah tahu dong ya, yang jelek-jelek, yang tidak baik-baik itu adalah hal yang dapat merusak pahala puasa. Kemudian berkumur atau istinsyak secara berlebihan teman-teman. Berkumur-kumur dengan sengaja itu secara berlebihan itu dapat merusak pahala puasa. Kemudian, oh iya, sebelumnya berkata atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu seperti menggunjing, lalu berbohong, apalagi ya, lalu banyak ya teman-teman berlaku kasar kepada orang lain, mencuri dan yang banyak lagi hal-hal yang tidak baik. Itulah yang dimaksud dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan. Nah, ini dia. Boleh meninggalkan puasa namun wajib menggantinya adalah orang yang sakit biasa. Boleh tidak puasa tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Lalu musafir, orang yang dalam perjalanan jauh atau mau pulang kampung jauh, boleh tidak puasa tapi wajib menggantinya. Karena mungkin kalau perjalanan jauh itu sangat melelahkan, bisa boleh meninggalkan puasa tapi wajib menggantinya di hari yang lain. Lalu perempuan yang haid dan nifas seperti yang tadi Bunda sudah jelaskan, bagi perempuan yang datang haid atau bagi ibu-ibu yang nifas boleh meninggalkan puasa memang karena tidak boleh puasa tapi menggantinya di hari-hari yang lain selain bulan puasa. Lalu, bagi yang boleh meninggalkan puasa dapat menggantinya dengan membayar fidyah. Jadi, boleh tidak puasa tapi menggantinya dengan membayar fidyah atau memberi sedekah berupa mungkin bisa uang atau berupa beras. Siapa saja yang menggantinya boleh membayar dengan fidyah tapi tidak mengganti dengan puasa, itu adalah orang yang sakit sudah tua karena orang tua sudah umurnya sudah sangat banyak, umurnya sudah tua dan sakitnya menahun, pastikan sangat sudah tidak sanggup mungkin ya karena mungkin sudah tua umurnya, sudah ringkih, sudah badannya juga tidak kuat lagi. Itu orang yang sudah tua dan sakit menahun boleh menggantinya hanya dengan membayar fidyah. Ya. Lalu perempuan yang hamil dan menyusui banyak pendapat dari madhab-madhab boleh perempuan yang hamil atau menyusui hanya membayar fidyah. Tapi ada juga yang berkata bahwa perempuan yang hamil atau menyusui meninggalkan puasa menggantinya di hari yang lain itu boleh. Jadi banyak banyak pendapatnya tapi teman-teman ada yang bilang tidak boleh, ada juga bilang yang boleh. Tapi sementara yang kita pelajari adalah boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Tergantung pemahaman nanti teman-teman ya. Selanjutnya, hikmah dan manfaat puasa teman-teman. Insya Allah ada manfaatnya jika kita melaksanakan puasa. Yang pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah luar biasa teman-teman. Lalu mendapat pahala yang tak terhingga. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, dapat pahala. Ketika kita lagi puasa, ditambah lagi melakukan hal-hal yang dianjurkan di dalam puasa, bertambah lagi pula pahala kita. Kemudian melatih diri untuk selalu jujur, sabar, dan saling menyayangi sesama. Itu ya teman-teman hikmahnya. Melatih dia untuk jujur dalam hal apa? Jujur tidak berbuka puasa di tengah-tengah hari, lalu jujur kalau puasanya sampai full satu hari. Ya, itu melatih kejujuran luar biasa teman-teman. Lalu pastinya menyehatkan jasmani dan rohani itulah manfaat puasa teman-teman. Jasmani dan rohani kita kuat. Lesai hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian teman-teman materi kita kali ini, materi bab 4 tentang puasa Ramadan. Setelah ini teman-teman boleh hafalkan surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yaitu dalil tentang puasa Ramadan dan nanti teman-teman ketika sudah hafal, teman-teman boleh kirim videonya di Google Drive yang akan Bunda Ruby berikan. Teman-teman hanya membaca
dan artinya boleh dibaca, tapi surat Al-Baqarahnya tersebut dihafal ya teman-teman. Ya, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti artinya boleh teman-teman hafal, boleh teman-teman baca. Oke, Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.